Rutin Manasik Umroh tahun 2022 Masehi 1444 Hijriah yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Iwan Zawi. Kepada beliau kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma alimna ala ma jahilna wa ghafirna ala ma nasina. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik wa ta'atik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Ashabul fadilah mukarramun, para guru, para asatidz, segenap direksi PTN Rasul Travel, guru kita Ustaz Ishaq, Ustaz Hanan, Bapak Dokter. Bersyukur atas nikmat Allah, alhamdulillah di kesempatan siang yang berbahagia ini Allah kumpulkan kita di majlis manasik untuk sama-sama mempersiapkan zikir batin menuju rumah Allah. Satu harapan doa kita kepada Allah, mudah-mudahan perjalanan umrah kita dalam lindungan Allah. Kita semua diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, diberikan keselamatan, diberikan kehusyuan, kenikmatan dalam menjalankan ibadah. Allah jadikan umrah kita umrah yang makbulah, umrah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, waktu menunjukkan jam 2:04. Betul ya? Kita sepakati insyaallah kita kelar manasik jam 7 malam baru selesai. Kira-kira setuju apa enggak? Setuju apa enggak? Yang pertama tak setuju itu yang ngomong. Bapak Ibu calon tamu Allah, calon tamu Rasulullah yang dimuliakan oleh Allah. Apa itu umrah? Langsung. Apa itu umrah? Secara harfiah, umrah itu asal kata dari amara yu'ammir, yang artinya adalah meramaikan. Orang yang berumrah itu adalah orang yang meramaikan. Meramaikan apa? Dalam hati meramaikan Masjidil Haram, meramaikan tanah haram yang di dalamnya terdapat Ka'bah Al-Musharrafah, terdapat Maqam Ibrahim, Hijr, Ismail, Multazam, Safa, Marwah, yang itu semua adalah merupakan tempat-tempat yang mustajab untuk kita berdoa. Nah, kemudian umrah itu adalah al-qasdu ila baitil haram lin-nusuk, mengajakkan diri kita untuk menuju tanah haram. Tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah. Maka sebelum kita berangkat umrah, satu hal yang mesti ditanamkan pada hati kita adalah luruskan niat semata-mata hanyalah untuk mencari keridhaan Allah. Umrah kita itu bukan karena apa dan siapa, tapi karena Allah. Ya Allah, berikan aku keikhlasan. Bu, kira-kira besok berangkat umrah ikhlas apa enggak? Jawab yang keempat. Besok berangkat umrah ikhlas apa enggak? Para ulama mengajarkan ciri orang ikhlas itu enggak bicara kalau dia ikhlas. Ikhlas apa enggak? Insya. Ini wajah-wajah, insya Allah wajah-wajah orang ikhlas ini, dan wajah-wajah orang yang banyak masalah. Nah, kemudian dalam umrah itu langsung ya, dalam umrah itu ada ihram. Apa itu ihram? Ihram itu mempergunakan pakaian putih. Ihram itu besar kaitannya dengan niat. Niat itu adalah fondasi awal untuk membangun sebuah ibadah. Diterima atau tidak, berkualitas atau tidak ritual ibadah yang kita lakukan tergantung dengan niat. Maka ikhlaskan niat,
Kepergian umrah kita hanyalah untuk mencari keridhaan Allah. Ilahi anta maksudi wa ridauka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Ya Allah, hanya Engkau yang kami tuju, ridho-Mu lah yang kami incar-incar dalam hidup ini. Berikan ma'rifatmu, ilmu dan hikmahmu kepada kami. Insya orang yang berikhram itu pakainya putih. Yang laki-laki dua helai tidak berjahit. Ibu-ibu pakainya putih. Kenapa putih? Athhar wa atyab, lebih bersih, lebih suci. Hamba Allah yang berikhram seakan ia geladi resik kematian. Ketika kita diwafatkan oleh Allah, dipisahkan jasad dan ruh kita oleh malaikat Israfil, kita akan meninggal dunia. Mudah-mudahan Bapak Ibu panjang umur. Saya doakan Bapak Ibu 100 tahun lagi meninggal dunia. Ini kan doa panjang umur. Mudah-mudahan panjang umur. Amin. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, dalam taat kepada Allah, wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Rabbal. Ketika kita wafat, yang pertama kita akan dimandikan. Setelah dimandikan, dikafani, disolatkan dan dikuburkan. Ketika kita dikafani, kita pakai pakaian warna putih. Kita dibungkus dengan kain putih, dengan kain kafan, percis dengan kain ihram yang kita kenakan, warnanya putih. Ini menunjukkan betapa hamba-hamba Allah yang sedang berikhram itu hendaknya harus senantiasa ingat dengan kematian. Ketika kita sebagai hamba Allah, umat Nabi Muhammad, ingat dengan kematian, kata Nabi, ini adalah merupakan bukti hamba Allah yang cerdas. Aqyasu min ummati aktsarahum dzikral maut wa asyaddu istidadan lah. Yang paling pandai, yang paling cerdas, yang paling pintar di antara umatku adalah mereka yang paling banyak mengingat mati dan mempersiapkan hidup setelah mati. Makanya hidup itu bukan untuk hidup, namun hidup untuk yang maha hidup. Hidup itu bukan untuk mati, namun mati untuk hidup. Jangan cari mati, jangan takut mati, jangan lupakan mati, rindukan kematian. Kenapa? Karena mati adalah proses awal untuk kita berjumpa dan bertemu dengan Allah. Insya Allah. Yang kedua, dalam umrah itu ada tawaf. Tawaf itu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran. Ka'bah itu simbol ketuhanan. Sementara ketika kita bertawaf itu adalah merupakan simbol aktivitas manusia. Allah melihat kita, Allah menatap kita, Allah memperhatikan kita. Ketika kita sadar setiap gerak langkah ibadah yang kita lakukan dalam tatapan Allah, insya Allah kita akan berusaha untuk dapat menampilkan ibadah yang terbaik hanyalah untuk Allah. Salat kita yang terbaik, ihram kita yang terbaik, tawaf kita yang terbaik, sa'i kita yang terbaik, tahallul kita yang terbaik. Itulah makna doa yang sering kita baca. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Sudah hafal semua? Halo? Sudah hafal semua? Sudah? Ayo kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Sudah hafal? Yang hafal insya Allah mendapatkan hadiah spesial dari MLA. Apa hadiahnya? Rasulullah. Mau? Jadi kalau kita itu sadar setiap langkah ibadah yang kita lakukan dalam tatapan Allah, kita berusaha untuk menampilkan ibadah yang terbaik hanyalah untuk Allah. Maka kita minta kepada Allah, mudah-mudahan ibadah kita nanti di luar tanah suci itu yang terbaik. Salat kita yang terbaik, infak sedekah kita yang terbaik, baca Quran kita yang terbaik, istighfar kita yang terbaik, umrah kita yang terbaik, insya Allah. Hamba Allah yang bertawaf
seakan mengikuti ritualnya para malaikat. Karena malaikat pun bertawaf mengelilingi arsy Allah. Wa taral malaikata hafina min haulil arsy yusabbihuna bihamdi rabbihim. Malaikat itu bertawaf mengelilingi arsy-Nya Allah. Mereka bertasbih, bertahmid, bertahlil, bertakbir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Semua subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah. Sucikan kami ya Allah, berikan nikmat-Mu kepada kami ya Allah, kuatkan iman Islam kami ya Allah. Wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tasbih, tahmid, tahlil, takbir. 4 kalimat yang sangat ringan untuk diucapkan namun berat dalam timbangan. 4 kalimat yang dibaca oleh para dhuyufur rahman ketika mereka bertawaf. Antara bertawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali utara. Nah kemudian ketika kita bertawaf seakan kita dengan alam semesta ini bertawaf. Karena alam semesta ini bertawaf. Bulan mengelilingi bumi, bumi mengelilingi matahari, matahari mengelilingi pusat galaksi. Maka hamba Allah yang bertawaf, mintalah, mohonlah kepada Allah. Ya Allah, ya Rabbana, satukan jasad ini, ruh ini bersama alam semesta ini untuk mengagungkan asma-Mu lewat zikir dan doa yang kami baca ketika tawaf. Insya Allah. Nah ketika kita bertawaf itu arah utaranya ke kiri atau ke kanan? Bu, Bapak, ketika kita bertawaf itu arah utaranya ke kiri atau ke kanan? Ke kiri atau ke kanan? Ketika kita mengencangkan baut itu ke kanan atau ke kiri? Melepaskannya? Ketika kita bertawaf itu kita lepaskan ikatan dunia, pangkat, jabatan, status sosial, harta yang kita miliki, kita tidak bawa. Yang kita bawa hanyalah bekal takwa kita kepada Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Silakan kau bawa perbekalanmu dan sebaik-baik perbekalan itu adalah takwa kita kepada Allah. Insya dalam umrah itu ada sa'i. Sa'i. Di mana kita sa'i? Antara Safa dan Marwah. Sa'i antara Safa dan Marwah. Safa itu artinya kesucian, Marwah itu artinya adalah tujuan. Berarti salah satu tujuan hidup ini adalah untuk mencari kesucian diri. Kenapa? Kita akan berjumpa dan bertemu dengan Zat yang Maha Suci, yaitu Allah. Naik kita ke bukit Safa, kita turun menuju Marwah. Sampai di Marwah kita turun lagi menuju Safa. Naik turun antara Safa dan Marwah itu adalah merupakan satu gambaran dalam hidup. Tidak selamanya kita di atas, pada satu saat kita akan di bawah. Tidak selamanya kita di bawah, pada satu saat akan Allah tempatkan kita pada maqam yang tertinggi. Insya dalam umrah itu ada tahallul. Tahallul itu menggunting rambut minimalnya 3 helai rambut. Rambut yang kita gunting, rambut yang kita taruh, rambut yang kita jatuhkan di dalam Masjidil Haram
insya Allah akan jadi saksi di hari kiamat kelak. Sebagai bukti tanda cinta kita kepada Allah, oleh karena kita mau memenuhi panggilan Allah, labbaik Allahumma umratan, aku penuhi panggilanmu ya Allah untuk melaksanakan ibadah umrah. Insya Allah. Jadi dalam umrah atau rukun umrah itu ada berapa? Yang pertama adalah ihram, yang kedua adalah tawaf, yang ketiga adalah sa'i, yang keempat adalah tahallul, yang kelima adalah tartib. Sampai di Madinah apa yang kita lakukan? Yang pertama, tanamkan kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya Safatallah. Assalamu alayka ya Khatamal Anbiya wal Mursalin. Jangan lupa sampaikan salam kepada sahabat. Assalamualaikum ya ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti insya Allah kita di Madinah itu akan mengadakan ziarah. Ziarah dalam dan ziarah luar. Ziarah dalam itu adalah ziarah di Masjidil Nabawi. Insya Allah kita semua akan ke Raudhah. Cuma sistem untuk masuk Raudhah sekarang ini harus menunggu tasrif. Laki-laki biasanya jam 2:30, jam 3 sore kumpul di lobi hotel, kemudian berangkat bareng-bareng menuju masjid. Selesai melaksanakan sholat asar langsung menuju Raudhah. Idealnya begitu. Cuma sekarang kita lihat situasi dan kondisi serta info yang ada di sana. Kira-kira jam berapa kita ke Raudhah? Hari apa kita ke Raudhah? Karena kita harus menunggu tasrif ya yang dikeluarkan oleh pihak muassasah yang ada di kota Madinah Munawwarah. Insya. Jadi nggak bisa sendiri-sendiri sekarang Pak Raudhah ini. Harus rombongan. Dan setiap travel itu mengurus izinnya. Jam berapa kita dapatnya izinnya, kemudian hari apa. Kemarin kita sudah nunggu, sudah 2 hari, 3 hari yang berada di Madinah, kok belum bisa juga ke Raudhah. Ya Alhamdulillah, yang pas malam terakhir besok dulu ke Mekah, malam itu kita bisa berangkat ke Raudhah. Jam 1 malam, jam 1 malam, Alhamdulillah. Maka mudah-mudahan ya proses untuk menuju Raudhah atau masuk ke Raudhah Allah berikan kemudahan. Insya. Dan sekarang ini doa nih. Mudah-mudahan besoknya ya hari Ahadnya itu ya langsung bisa masuk ke Raudhah. Ibu-ibu pagi hari, bapak-bapak sore hari. Idealnya seperti itu. Namun kita harus tunggu juga proses ya kapan kita mendapatkan jadwal yang ditentukan oleh pihak muassasah. Nah kemudian ketika kita berada di Raudhah, apa yang kita lakukan? Kalau ibu-ibu pagi ke Raudhahnya, ya masuk ke dalam Masjid Nabawi ke Raudhah itu langsung sholat tahiyatul masjid, langsung laksanakan sholat duha, sholat hajat. Itu waktu untuk beribadah di Raudhah itu sekitar 15 menit. Maka pergunakanlah waktu yang singkat itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya, waktu yang sedikit itu pergunakan untuk berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah. Ingat, Raudhah itu adalah tempat yang sangat mustajab untuk berdoa. Allah malu untuk tidak mengijabah doa seorang hamba ketika hamba mengangkat kedua tangannya, berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, mengemis kepada Allah. Maka mintalah kepada Allah. Rasulullah telah berjanji kepada kita. Kira-kira Rasulullah itu ikat janji apa enggak? Tuh, Bapak Ibu yakin gak dengan janji Allah? Jawab yang kompak, yakin gak dengan janji Allah? Bapak Ibu yakin gak dengan janji Rasulullah? Ibu-ibu jawab yang kompak, yakin gak dengan janji-janji suamiku? Pada ketawa. Yang paling benar, yang paling pasti itu janji Allah dan Rasulnya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah itu gak pernah ingkar janji. Beda dengan yang ngomong, kadang-kadang suka bohong juga. Ya, berarti yang ngomong juga suka ingkar janji juga. Ya, janji Rasulullah kepada kita sebagai tamu Allah, apa kata Rasul? Al-hujjaju wal umaru waqtullah in sa'alu uqtu wa in da'au ujibu wa in an'aku frifalah. Orang yang berhaji, orang yang berumrah itu jadi tamu Allah. Jadi tamu presiden, senang kita. Jadi tamu gubernur, senang kita. Wali kota, senang kita. Ini kita jadi tamu Allah.
Dan pasti kita dijamu sama Allah. Datang ke tempat manasik saja. Tadi disajikan sama NRA. Datang dikasih minum, dikasih makan, dikasih jus, dikasih cendol. Ya kan? Kata Bapak Ibu, emang udah bayar Ustaz? Alhamdulillah. Ini ke rumah orang aja, ke rumah manusia, kita datang ke rumahnya disajiin tuh, dihidangkan. Apalagi kita datang ke rumah Allah. Kita sebagai tamu, Allah sebagai tuan rumah. Apa janji Allah? Apa hidangan Allah yang Allah berikan kepada hambanya, yang ditakdirkan oleh Allah menuju rumahnya? Kata Nabi, al-hujjaju wal-imari waqtullah. Insya Allah. Kalau kita minta dikasih sama Allah. Wa inda al-ujibu. Doa kita semua diijabah oleh Allah. Wa in anfaqu rifalahum. Ketika Bapak Ibu berinfak bersedekah di tanah suci, akan Allah ganti dengan berlipat ganda. Insya. Maka nanti di Raudhah itu perbanyak minta sama Allah. Doain diri kita, doain ayah ibu kita, doain keluarga kita, doakan saudara-saudara kita, doakan umat Nabi Muhammad SAW. Ya, nanti setelah kita terawih kita akan ziarah ke makam Rasulullah SAW. Sampaikan salam kepada beliau. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Sayyidina Abu Bakar Siddiq Sayyidina. Assalamualaikum ya Umar bin Khattab. Ya, salam kepada Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar bin. Keluar dari Masjid Nabawi, insya Allah nanti kita akan berziarah ke pemakaman Baqi Al-Gharqad. Banyak para sahabat yang dimakamkan di situ, termasuk Aisyah radhiyallahu anha, itu dimakamkan di pemakaman Baqi. Utsman bin Affan dimakamkan di pemakaman Baqi. Ya, banyak para sahabat yang dimakamkan di sini. Insya Allah nanti kita akan ziarah ke sana. Setelah ziarah, doa ya Allah, mudah-mudahan ziarah kami adalah ziarah yang terterima. Insya Allah. Ziarah ke Masjid Kuba itu dari hotel sudah mandi, pakai pakaian yang rapi, pakai wangi-wangian, kemudian jangan lupa berwudu. Ya, tolong usahakan itu wudu dari hotel. Mandi, pakai pakaian yang rapi, kemudian berwudu, kita kumpul di bis, langsung kita akan menuju Masjid Kuba. Masjid Kuba itu adalah masjid yang pertama dibangun oleh Rasulullah ketika hijrah ke Madinah. Dan ada satu fadilah keutamaan yang sangat luar biasa, kata Nabi, man tatahhara fi baitihi, barang siapa yang bersuci dari rumahnya, dari hotelnya, dari tempat ia tidur, kemudian mereka menuju Masjid Kuba, melaksanakan sholat 2 rakaat, maka dia akan mendapatkan pahala 1 kali umroh. Subhan, belum umroh sudah dapat pahala umroh. Kapan? Ketika kita bersuci dari rumah kita, dari hotel kita datangi Masjid Kuba, kita melaksanakan sholat di dalamnya. Insya Allah kita semua akan mendapatkan pahala umroh. Alhamdulillah. Nanti kita akan ke Jabal Uhud, ke Pasar Kurma, ke Kondak, dan lain sebagainya. Nah kemudian insya Allah nanti yang ada di Madinah, hari apa kita akan bertolak menuju Mekah? Nah coba lihat. Hari apa? Hari Selasa. Hari Selasa Bapak Ibu jam 10. Jam 10 pagi sudah mandi sunnah ihram di kamar masing-masing. Ya, ini mulai manasik. Saya runtut dari awal. Ya, jam 10 pagi Bapak Ibu mandi sunnah ihram. Jadi mandi itu sebelum kita niat, sebelum mendapatkan niat umrah, itu hukumnya sunnah. Ya, mandi sunnah ihram. Kemudian berwangi-wangian itu sunnah. Menggunting kuku itu sunnah. Mencukur bulu-buluan itu sunnah. Ya, sebelum kita menjatuhkan niat melaksanakan ibadah umrah. Nanti kira-kira jam 11 Ibu, Bapak Ibu sudah pakai pakaian ihram. Ibu-ibu pakaian ihram, bapak-bapak pakaian ihram, langsung menuju Masjid Nabawi. Hari Selasa itu. Dahulukan kaki kanan, masuk ke dalam Masjid Nabawi,
laksanakan sholat tahiyatul masjid 2 rakaat. Seusai melaksanakan sholat tahiyatul masjid, jangan lupa laksanakan sholat sunnah ikhram 2 rakaat. Jadi sholat sunnah ikhramnya itu di Masjid Nabawi sebelum zuhur. Sebelum zuhur. Nanti sholat zuhur adzan berkumandang, kita melaksanakan sholat zuhur. Qobliyah sebelumnya, qobliyah zuhur, kita melaksanakan sholat zuhur bersama imam Masjid Nabawi. Seusai melaksanakan sholat zuhur, langsung laksanakan sholat asar. Bisa 2 rakaat, bisa 4 rakaat. Ya, dijamak takdim kosong. Ya, selesai melaksanakan sholat zuhur bersama imam Masjid Nabawi, langsung berdiri laksanakan sholat asar 2 rakaat. Setelah melaksanakan sholat asar langsung menuju hotel, makan siang terlebih dahulu, langsung menuju bis. Kita akan siap-siap bergerak dari Madinah menuju Mekah Al-Mukarramah. Biasanya itu Bu, kalau kita mau menjelang check out ya dari Madinah menuju Mekah, itu kalau bisa nanti mudah-mudahan koordinasi dengan para tugas kita di sana. Nanti sarapan itu sekitar jam 11:30 gitu ya. Jadi sebelum zuhur enak lah ya. Nanti setelah kita sholat, langsung kita menuju hotel, langsung kita menuju bis. Jam 2 teng kita akan bergerak dari Madinah menuju Mekah Al-Mukarramah. Sudah siap dengan pakaian sudah siap dengan berwudu. Kira-kira 20 menit dari hotel kita akan berhenti di Masjid bin Ali Dzul Hulaifah. Kita akan turun dari bis, kemudian laksanakan sholat sunnah ikhram, kemudian kita berdoa berzikir sebentar, langsung menuju bis. Nanti di atas bis kita akan bersama-sama menjatuhkan niat melaksanakan ibadah umrah. Bagaimana lafaznya? Sudah hafal apa belum? Bismillahirrahmanirrahim. Yang kompak, Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma umratan. Atau dengan lafaz yang lain, nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Nah, kita sudah niat untuk yang mesti kita ingat, ketika kita sudah menjatuhkan niat melaksanakan ibadah umroh, larangan ihram itu berlaku. Bapak-bapak tidak boleh mempergunakan pakaian yang berjahit. Tolong dari hotel ketika kita check out dari Madinah menuju Mekah, bapak-bapak sudah pakai pakaian ihram saja 12. Celana dalam, kaos dalam, tolong dilepas saja. Ya. Kemudian tidak boleh mempergunakan, tidak boleh menutup kepala. Ibu-ibu tidak boleh menutup muka. Masker juga nggak usah dipakai. Di sana sudah ada peraturan masker, kecuali di Indonesia dan di atas pesawat. Turun sampai di Madinah, nggak pakai masker juga nggak apa-apa. Apalagi kalau kita yakin dengan janji Rasulullah, turabul Madinah dawa. Debunya Madinah itu adalah obat. Insya Allah sehatkan zahir batin. Ya, kecuali kalau nanti ada petunjuk dari dokter, kamu tuh harus pakai masker, ya kan? Nah, itu boleh. Tapi ketika sudah niat, tolong bapak ibu, ya ibu-ibu gak usah pakai masker ya. Insya Allah sehat. Insya Allah. Nah kemudian tidak boleh menutup telapak tangan. Larangan yang berlaku bagi laki-laki dan perempuan, tidak boleh berwangi-wangian, tidak boleh menggunting kuku, tidak boleh menggunting rambut, tidak boleh merusak tanaman, tidak boleh berkata-kata kotor, tidak boleh berantem. Nggak boleh ngegosip. Tahu gosip Bapak Ibu? Gosip itu biasanya kerjaan laki-laki, terutama ketika laki-laki kumpul di arisan. Itu laki-laki pada ngegosip aja. Dasar laki. Kalau ibu-ibu biasanya hobinya nonton sepak bola di tengah malam. Kemarin malam itu mana yang menang? Maroko atau Prancis? Kan pada tahu. Dasar ibu-ibu nonton bola. Baik. Kemudian tidak boleh bercemburu bagi suami istri, tidak boleh merusak tanaman, tidak boleh membunuh hewan buruan,
tidak boleh bercembu, tidak boleh melakukan akad nikah, tidak boleh berperang. Itulah dalam Islam yang mesti kita ingat. Jangan sampai kita melanggar ketentuan Islam. Kapan berlakunya? Berlakunya adalah setelah kita menjatuhkan niat melaksanakan ibadah umroh. Paham Bapak Ibu? Nanti setelah kita sudah niat umroh, kita disunahkan untuk mengumandangkan kalimat talbiyah. Yang bapak-bapak diangkat suaranya, yang ibu-ibu direndahkan suaranya. Kemudian perjalanan kita dari Madinah menuju Mekah sekitar 5-6 jam. Pergunakanlah waktu sebaik-baiknya untuk berzikir kepada Allah, membaca Al-Quran, bersalawat, berdoa. Oleh karena kita dalam perjalanan, apalagi perjalanan umroh, yakin ketika kita berihram, doa kita sangat mustajab. Insya sampai nanti kita di Mekah sekitar jam 8 malam waktu Isya. Langsung kita menuju hotel. Nah, kadang-kadang mutoib itu langsung dibawa ke restoran. Makan dulu, nanti kita lihat. Kita ikuti saja ustadz yang ada di atas bis, pembimbing kita yang di atas bis. Ikuti mereka. Ya, nanti kita langsung menuju hotel. Kemudian ya kita taruh barang-barang, kemudian kita makan malam terlebih dahulu. Selesai makan malam, ya nanti kita akan diarahkan oleh para asatidz kita jam berapa kita akan kumpul di lobi. Biasanya sekitar jam 10 malam. Jam 10 malam kita kumpul di lobi, kemudian seluruh jamaah mendapatkan handset, ya mendapatkan alat pendengar, ya cuma itu adalah hak guna pakai Bapak Ibu. Jadi bukan dikasihin, ya, tapi dipinjemin. Hak guna pakai fasilitas. Insya Allah nanti untuk pergerakan tawaf kita. Nanti setelah jemaah menggunakan handset semua, kemudian langsung kita akan turun menuju Masjidil Haram sudah dalam keadaan berwudu. Ya, tolong Bapak Ibu pergerakan itu jangan putus wudu. Batal wudu, batal wudu, batal wudu. Untuk memudahkan. Jangan sampai nanti seluruh jemaah kumpul, kemudian jemaah ya Allah saya belum wudu, naik lagi ke atas, kesian jemaah yang lain. Ya, maka pastikan ketika kita ingin menuju Masjidil Haram itu dari kamar kita sudah berwudu. Ya, kemudian kita akan turun menuju Masjidil Haram. Insya Allah kita akan melaksanakan sholat maghrib dan isya di jamak takhir di dalam Masjidil Haram. Sebelum kita melaksanakan tawaf, sunnah kita melihat Ka'bah, menatap Ka'bah. Maka nanti kita akan baca doa melihat menatap Ka'bah. Insya Allah. Ka'bah itu adalah bangunan yang dimuliakan oleh Allah, bangunan yang disucikan oleh Allah. Siapapun yang melihat menatap Ka'bah, insya Allah akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, nanti kita akan melaksanakan tawaf. Apa itu tawaf? Tawaf itu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran. Syarat sah tawaf yang pertama, tawaf itu harus punya wudu. Karena tawaf itu seperti salat. Yang kedua, ya, hendaknya Ka'bah di sebelah kiri kita. Yang ketiga, 7 kali putaran. Yang keempat, di dalam Masjidil Haram. Itulah beberapa syarat sahnya tawaf. Nah kemudian, tawaf itu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran. Ka'bah itu adalah bangunan yang berbentuk kubus memiliki 4 rukun. Ada rukun Hajar Aswad, ada rukun Iraqi, ada rukun Sami, ada rukun Yamani. Rukun Sami itu Bu, kalau kita ambil garis lurus sampainya ke Sam, Suriah. Rukun Yamani kalau kita ambil garis lurus, insya Allah sampainya ke Yaman. Rukun Iraqi kalau kita ambil garis lurus, insya Allah sampainya ke Iran. Coba kita lihat dengan 3 negara ini. Ya, diadu coba dengan kekuatan, ya sekutu Zionis Israel dan sekutunya. Nah, rukun Hajar Aswad itu kalau kita ambil garis lurus sampainya ke Indonesia. Kira-kira Indonesia seperti Iran atau enggak? Seperti Yaman kan? Seperti Sam kan? Insya Allah kita berdoa kepada Allah, titik kejayaan umat Islam itu berawal dari Indonesia. Insya. Nah kita akan mulai pergerakan tawaf kita itu pada rukun Hajar Aswad. Kita lihat tuh, rukun Hajar Aswad. Kita akan mulai ya putaran pertama itu pada rukun Hajar Aswad. Kita akan melewati rukun Iraqi, rukun Sami, rukun Yamani.
ketika kita melewati rukun yamani atau sejajar dengan rukun yamani, hadapkan tubuh ke Ka'bah, langsung kita beristiqlam, ya, melambaikan tangan tanpa mengecup. Bismillahi Allahu, coba Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Kalau pada rukun yamani, lambaikan tangan saja tanpa mengecup. Nah, antara rukun yamani dan rukun hajar aswad, kita disunahkan untuk berdoa dengan doa satu jagat yang kita hafal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab. Sampai pada rukun hajar aswad, hadapkan tubuh lagi ke Ka'bah, angkat tangan sambil mengecup. Bismillahi Allahu Akbar. Ya, kita lakukan sebanyak 7 kali putaran. Ya. Seusai kita melaksanakan tawaf 7 kali putaran, kita disunahkan untuk berdoa di multazam. Kemudian kita melaksanakan salat sunat tawaf 2 rakaat. Salat sunat tawaf 2 rakaat di belakang maqam Ibrahim. Setelah salat sunat tawaf 2 rakaat di belakang maqam Ibrahim, kita akan menuju mas'a. Mas'a itu artinya adalah tempat sa'i. Kita akan melaksanakan daripada rukun umrah berikutnya adalah sa'i antara Safa dan Marwah. Ya, ingat Safa itu tempat yang mustajab untuk kita berdoa. Namun sebelum kita melaksanakan sa'i, sesudah tawaf, kita disunahkan untuk minum air Zam-Zam. Ya, bagaimana doa minum air Zam-Zam sudah apa? Ayo, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqni ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Itu doa minum air Zam-Zam. Sudah hafal? Yang belum hafal tolong jangan dihafalkan, biar ustaz aja yang hafal. Jangan beda antara ustaz dengan jemaah. Nah, kita akan naik ke Bukit Safa. Kita hadapkan tubuh kita ke Ka'bah, kita berdoa. Nanti doa dipimpin oleh para asatidz. Ya, selesai asatidz pimpin doa, sekalipun itu waktunya sempit dan kita langsung bergerak menuju Marwah, tolong Bapak Ibu doa dalam hati masing-masing. Jadi harus ada bisikan doa di tempat-tempat mustajab itu. Ketika kita berada di Safa, mungkin kita nggak dengar suara ustaz atau doanya kelewat, udah kita doa masing-masing. Ya Allah, sehatkan badanku. Ya Allah, jadikan anakku anak yang soleh. Ya Allah, kuatkan iman Islamku. Ya Allah, luaskan rezekiku. Ya Allah, jadikan keluarga yang sakinah. Ampuni dosa-dosa kedua orang tuaku. Pokoknya di sana itu setiap gerak hati itu adalah doa dan zikir. Karena itu tempat yang sangat mustajab untuk berdoa. Nah, kemudian saat kita dari Safa, kita akan turun menuju Marwah. Antara Safa dan Marwah kita akan melewati lampu berwarna hijau. Ya, ketika melewati lampu berwarna hijau, ketika itulah yang laki-laki disunahkan untuk berlari-lari kecil sambil kita semua membaca doa Rabbighfir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka antallah al-azul. Itulah doa yang kita baca ketika kita melewati lampu berwarna hijau. Di atas tuh, di atas plafon itu ada lampu berwarna hijau. Ya, ketika kita melewati lampu itu, ya, berlari-lari kecil disunahkan untuk yang bapak-bapak. Yang ibu-ibu, ya, tidak disunahkan. Yang disunahkan itu adalah bapak. Ya. Nah, kemudian sampai kita ke Marwah, doa lagi. Turun lagi kita ke Safa. Safa Marwah 1 kali hitungan, Marwah Safa 2 kali hitungan, Safa Marwah 3 kali hitungan, Marwah Safa 4 kali hitungan, Safa Marwah 5 kali hitungan, Marwah Safa 6 kali hitungan, kemudian Safa Marwah 7 kali hitungan. Ya, jadi berawal di Safa, berakhir di Marwah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berawal di Safa, berakhir di Marwah. Satu saat kita melaksanakan sa'i, kita melaksanakan rukun umrah yang terakhir adalah tahallul, menggunting rambut minimalnya 3 helai rambut.
Ya, nanti insya Allah kita akan gunting rambut kita itu. Kalau memang di atas bukit Marwah itu sudah penuh, ya biasanya suka diusir-usir. Ya bisa kita nanti menggunting rambutnya itu di luar Masjidil Haram. Baik, ya. Tahallul menggunting rambut minimal 3 helai rambut. Setelah tahallul berarti selesai kita melaksanakan umroh. Sekitar jam 1, jam 2 kita selesai. Ya, langsung menuju hotel kita, langsung bersiap-siap, ya tidur sejenak, istirahat sejenak. Jangan lupa nanti kita akan melaksanakan sholat tahajud dan melaksanakan sholat subuh. Ya, maka pastikan 1 jam sebelum sholat subuh kita sudah berada di dalam Masjidil Haram sehingga kita bisa melaksanakan sholat tahajud, sholat hajat, sholat tasbih, sholat sholat taubat dan lain sebagainya sambil menunggu waktu sholat subuh. Sholat subuh sekarang ini sekitar jam 5:30. Ya, jadi agak kalau kita sekarang kan di Indonesia itu agak maju. Dia kan jam 4:07 udah subuh. Tapi di sana 5:30 baru sholat subuh. 5:30 sholat caranya kita ya. Dan sekira 5:30 itu baru sholat subuh. Ya, maka jam 4 itu kita turun ya ke Masjidil Haram, kita sholat, kita menunggu waktu subuh. Nah, kemudian selanjutnya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti untuk jadwal waktu sholat di Mekah di Madinah, setibanya kita di sana nanti akan di-share. Atau mungkin kalau sudah WhatsApp grupnya terbuat, ya terbentuk, belum? Besok insya Allah sudah ada itu, ya grup di seberapa, gitu kan? Nanti akan di-share jadwal waktu sholatnya insya Allah. Baik ya, Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, setelah kita melaksanakan tahallul, selesai kita melaksanakan ibadah umroh. Maka nanti kegiatan kita di Mekah itu kita akan melaksanakan situr kota Mekah. Ya, bagi Bapak Ibu yang ingin melaksanakan umroh yang kedua kalinya, karena program umroh dari daerah itu dua kali, ya tolong nanti ketika city tour dari kamar kita, dari hotel kita sudah mandi sunnah ihram, pakai pakaian ihram. Ya, nanti kita akan ke Jabal Tur, kita akan ke Jabal Rahmat, nanti kita akan ke Arafah, ke Mina, ke Musdalifah, dan terakhir nanti ziarah kita di kota Mekah, kita akan menuju Masjid Ji'rana. Insya Allah Masjid Ji'rana. Nanti sampai kita di Masjid Ji'rana sekitar jam 11:30 atau jam 10, laksanakan sholat tahiyatul masjid, laksanakan sholat duha, laksanakan sholat sunnah ihram 2 rakaat. Nanti kita habis, kita akan menjatuhkan niat melaksanakan ibadah umroh. Dan umroh yang kedua boleh kita niatkan untuk siapa? Niat yang pertama tadi mikotnya di mana? Di Bir Ali. Ya, itu untuk kita. Ya, kemudian di Ji'rana bisa kita niatkan untuk siapa? Ayah atau ibu kita yang sudah meninggal dunia, kakek atau nenek kita yang sudah meninggal dunia. Ya masih kita ingat, ya 1 kali niat itu untuk 1 orang. Yang diibadahkan itu adalah mereka yang sudah wafat, yang sudah meninggal dunia, atau mereka yang sakit tidak ada harapan sembuh. Itu yang boleh diibadahkan. Ustaz, saya pengen ini banyak nih yang dibadalin. Ibu saya sudah meninggal, saya pengen badalin. Dia saya badalin. Bapak saya juga sudah meninggal nih. Nah, diserahkan ke siapa Ustaz? Sudah, serahkan aja ke Ustaz kita. Ustaz, ini ibu saya meninggal, tolong badalin. Tolong badalin. Ya, namanya ibu ini, kemudiannya bin siapa? Cuman ingat, syarat dan ketentuan berlaku. Paham Bapak Ibu? Nanti kalau mau daftar badal setelah ini bisa langsung ke beliau. Insya Allah, mumpung ada rezeki, mumpung Allah berikan waktu kesempatan kita di sana, mumpung masih Allah berikan kesempatan kita untuk birrul walidain, kalau punya uang mah udah badalin aja. Insya Allah badal yang kita laksanakan untuk kedua orang tua kita yang sudah meninggal dunia membuat dia tersenyum di alam kubur. Insya Allah, setelah ini bisa langsung ke beliau ya, Pak Ustaz Ishak atau Pak Ustaz Hamid. Ya. Berapa harganya tanya aja beliau langsung ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, nanti kita niat ikram lagi, kemudian qom lagi, sa'i lagi, tahallul lagi. Insya Allah kita melaksanakan 2 kali umrah. Ya, insya Allah. Tinggal nanti kita akan melaksanakan tawaf wada. Ya, biasanya kalau pesawatnya itu sekitar malam sebelum subuh, jam 3 kita melaksanakan tawaf wada sampai nanti waktu subuh. Biasanya sekitar jam 9:30 ya kita akan check out dari Mekah kemudian menuju Jeddah. Insya Allah itu program yang Madinah, landing Madinah. Kemudian untuk yang untuk yang landing Jeddah, insya Allah nanti kita sudah sepakati ya untuk ihramnya atau niatnya itu di Yalamlam.
ya di atas pesawat. Maka tolong Bapak Ibu, Ibu-ibu, ya Bapak-bapak, Ibu-ibu sudah pakai paket ihram saja, nggak apa-apa, ya, atau pakai batik NRA, nggak apa-apa. Tapi bisa pakai paket ihram, tapi bisa nggak tuh pakai ini, pakai batik NRA dalam luarnya? Nggak bisa. Nggak bisa ya, nggak apa-apa. Baju kaos di dalam pakai itu juga. Kalau ibu-ibu nggak masalah, yang penting pakai kaos kaki ya. Cuma nanti kalau bapak-bapak kalau pengen praktis, yaitu di Bandara Soekarno-Hatta itu sudah pakai paket ihram, ya pakai yang bawahnya saja, pakai paket ihram yang bawah, kemudian pakai celana dalam, kemudian pakai batik NRA atasnya. Saya kalau haji begitu, ya NRA itu biasanya, ya itu bikotnya di Lamla, di atas pesawat. Ya, kita jamaah haji Indonesia NRA biasanya itu dari sini bisa udah pakai pakai ihram, ya sudah pakai yang bawah saja, atasnya pakai batik Indonesia. Nah, nanti kira-kira setengah jam sebelum yang dalam kita sudah ganti pakai ihram. Ya, nanti kan ada informasi, ya setengah jam kita akan melewati Yaman. Pada seluruh jamaah yang ingin niat untuk melaksanakan ibadah umroh mohon bersiap-siap, gitu kan? Nah, nanti kita pakai, kita ganti di situ. Nanti insya Allah kita akan niat, nanti insya Allah akan dikasih bimbingan dengan Ustadz Hanan, insya Allah ya. Nanti langsung kita dari Jeddah menuju Mekah, ya seperti biasa. Nanti kita ke hotel dulu, ya, kemudian jam berapa itu sampai di sana? Nanti kita makan malam dulu, sama ya. Nanti setelah itu baru kita akan melaksanakan daripada tawaf, sa'i dan tahallul. Insya Allah. Baik, Bapak Ibu dirahmati oleh Allah. Ya demikian ya perjalanan umroh yang kita laksanakan, manasik yang kita laksanakan sore ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat dipahami untuk kesempurnaan ibadah umroh yang kita lakukan. Biasanya nanti kalau hari Jumat subuh imam itu membaca salat sajadah. Apa yang kita laksanakan, insya Allah tata cara pergunakan paket ihram nanti insya Allah akan disampaikan oleh Ustaz Ishak. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Nanti doa bisa disampaikan oleh Ustaz Hanan. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.